السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan maksiat, selain ia merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ia juga merupakan perbuatan yang memiliki dampak-dampak negatif yang sangat banyak. Tentunya kita sebagai seorang muslim ingin sekuat tenaga kita untuk menghindari perbuatan maksiat. Meskipun kita semua tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Perbuatan maksiat banyak memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah perbuatan maksiat bisa menggelapkan hati seorang hamba. Perbuatan maksiat bisa menghalangi seseorang dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh." Sungguhnya seorang hamba ia dihalangi dari rezeki disebabkan karena perbuatan dosa yang ia perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara dampak negatif dari perbuatan maksiat adalah maksiat bisa menghalangi seorang dari mendapatkan ilmu. Karena ilmu merupakan cahaya dari Allah, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat kepadanya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan kecerdasan dan kemampuan yang Allah berikan kepadanya, bahkan beliau merasakan dampak dari perbuatan maksiat. Al-Imam Asy-Syafi'i yang bahkan Imam Malik gurunya memuji beliau dengan perkataannya,
inni la ara anna Allah qad alqa fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'siyah. Kata Imam Malik rahimahullah kepada Imam Syafi'i, sungguhnya aku melihat bahwasanya Allah telah menanamkan cahaya pada hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengadukan kepada gurunya Waqi' ibn al-Jarrah tentang sulitnya hafalan beliau. Beliau mengatakan, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi, fa arshadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun, wa nurullah la yuhda li'asi." Aku mengadukan kepada Waqi' rahimahullah tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau memberitahukan kepadaku, menunjukkanku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau juga memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu syar'i yang sedang aku pelajari adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i, seorang alim, bahkan tidak lepas dari dampak negatif dari perbuatan maksiat. Lantas bagaimana dengan kita? Kita sebagai seorang muslim yang masih banyak kekurangan, tentunya ingin menghindari sejauh mungkin perbuatan maksiat. Namun sebelum hal itu, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Di antara sebab-sebab yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan maksiat, yang pertama adalah lemahnya keimanan. Karena seorang tidak mengenal Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwasanya keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan melemah dengan kemaksiatan. Seorang yang tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah, niscaya ia akan merasa aman untuk melakukan kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah seorang hamba itu melafalkan, mengucapkan sesuatu kecuali di sisinya terdapat seorang malaikat, terdapat 2 malaikat yang mencatat seluruh amalan, seluruh ucapan yang ia keluarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang kedua adalah memilih teman yang buruk. Teman yang bukan membawanya kepada perbuatan baik, namun membawanya kepada kemaksiatan. Teman yang kebiasaannya melakukan kemaksiatan, niscaya ia akan mengikuti kebiasaan temannya tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu sesuai dengan kebiasaan teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian, hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman karib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga adalah tidak menundukkan pandangan. Betapa banyak kemaksiatan bersumber dari pandangan kita terhadap hal-hal yang haram. Apalagi di zaman sekarang yang teknologi berkembang dengan sangat jauh, sehingga kemaksiatan bisa diakses hanya dari tangan kita. Sangat mudah untuk mendapatkan kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menjaga, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuliaan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah memiliki waktu luang namun tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat
yang manusia banyak tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan, merasa menganggap remeh sebuah perbuatan dosa. Dosa-dosa yang kecil janganlah kita anggap remeh. Karena seorang yang sudah menganggap remeh dosa yang kecil, kemudian ia melakukannya, tidak menutup kemungkinan niscaya ia akan melakukan perbuatan dosa karena yang besar, karena ia sudah menganggap remeh yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah tidak meninggalkan tempat-tempat yang bisa membangkitkan syahwat, yang bisa membangkitkan keinginan seorang untuk perbuatan dosa. Salah satunya diantaranya adalah nongkrong-nongkrong di tepi jalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha." Kami tidak bisa meninggalkan hal tersebut, karena majelis-majelis tersebut adalah tempat kami berbincang-bincang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa idza abaitum illa al-majalis, fa'atu at-tariqa haqqah." Jikalau kalian tidak bisa meninggalkan hal tersebut, meninggalkan majelis tersebut, maka tunaikan, berikan hak jalan. Mereka bertanya, "Apa itu hak jalan, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau mengatakan, "Ghaddul basar, wa kafful adha, wa raddus salam, wal amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar." Di antara hak jalan adalah menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan dari jalan, menjawab salam, serta amar ma'ruf, nahi munkar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan beberapa sebab dari sebab-sebab yang banyak yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Maka hendaknya kita memperhatikan sebab-sebab ini dan mawas diri serta meninggalkan dan menjauhi sebab-sebab tersebut agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan, yang mana seorang jikalau sudah terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan dan ia terlena dengannya, niscaya ia tidak akan bisa keluar darinya. Wal-'iyadzu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ثم الصلاة والسلام على نبيه وصفيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة حيث قال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.